Halo guys, selamat kembali di Repot Rupiah. Gocekan Bitcoin tiba lebih cepat. Kita baru aja bahas di video RR hari Jumat ya, tentang waspada gocekan Bitcoin, sama di livestream hari Sabtu kemarin bareng sama Bliudi. Karena isu perang itu berlanjut dan harga BTC sempat pagi ini koreksi ke 98.000 dolar dan sekarang emang udah mantul lagi sih ke 100 ribuan dolar lagi. Tapi apakah ini waktunya serakah di saat pasar berdarah kayak kata Warren Buffett? Inikah saatnya buy the dip atau malah khawatir menangkap pisau jatuh? Let's go, kalian wajib tonton sampai akhir. Baik guys, jadi chart yang pertama ini ada beberapa level harga BTC utama yang bisa masuk ke radar pantauan sekarang. Kalau misalkan kita ngelihat per pagi ini koreksi 98, sekarang di 100 ribuan dolar, kalian sebenarnya nontonnya malam. Ini saya record di pagi hari. Jadi kalau misalkan harganya ada perubahan, ya itu alasannya. Untuk short term holder dan day moving average yang 200 hari, itu ada di kisaran 96 sampai 98 ribu dolar. Bisa dibilang pertahanan bull yang utama, support yang klasik antara bull market dan bear market. Kalau kita lihat koreksi yang di pagi hari ini sih, sebelum jebol itu udah mantul kuat, jadi bagus. Nah, untuk yang di bawahnya lagi, kalau misalkan short term holder cost basis sama 200 day moving average itu jebol, nggak kuat, titik berikutnya di MVRV yang 0, itu artinya titik break even point. Jadi orang nggak rugi, nggak untung, bisa dibilang balik modal. Jadi penentu sentimen, apakah berubah dari bullish jadi bearish, dan kerugian itu memang kalau kita ngeliat short term holder udah minus 1 standard deviation, artinya ada insentif untuk panik jual koin BTC yang pada lemah. Karena biasanya jual antara mau take profit atau karena kerugian dan panik. Terus bawahnya lagi sih, ini bener-bener yang udah dasar foundationnya bottom untuk bear market. Kalau kita lihat dari Truemin, ini semua udah kita bahas di playlist tutorial analysis on chain. Dia di 70.000 dolar true market minnya. Untuk jaga-jaga aja kasus darurat tiba-tiba beruang, itu udah selesai tidur, udah terbangun dari hibernasinya. Jadi itu beberapa level yang kita bisa pantau. Kalau menurut kalian mana harga yang jadi support utama untuk koreksi ini. Untuk buy the dip, kalau misalkan kalian kurang familiar dengan beberapa istilah dan metrik on-chain yang bakal kita bahas, ini sudah bisa cek juga di playlist analysis on-chain tutorial dari 1 sampai 6. Dan ini adalah gabungan dari semua informasi dan pelajaran yang udah kita dapetin menjadi sebuah strategi buy the dip. Ini ada beberapa hal terbaik yang kita bisa lihat dari sikon berikut. Pertama, untuk holder jangka pendek atau short term holder, kita pengen melihat mereka tertekan, stres. Itu artinya MVRV yang short term holder ini di bawah angka 1, yang mana sekarang lagi 1 jadinya netral. Terus untuk short term holder SOPR, jadi SOPR yang jangka pendek, ini realized profit and loss itu harus sangkuter menyerah ngejual koin mereka yang rugi, angkanya di bawah 1, yang mana sekarang ya bener-bener persis di bawah 1 banget, tapi 0,99 hitungannya tetap 1 sih netral. Untuk funding rates, ini yang pada leverage, itu futures harus mereda funding rate-nya, dingin atau negatif. Jadi sejauh ini kita kalau melihat ya dari MVRV yang Z, ini secara keseluruhan pasar itu belum di topping cloud yang bener-bener lagi di harga puncak euforia bener-bener gila-gilaan. Yang short term holder MVRV versi jangka pendeknya juga lagi netral di angka 1. Belum ke bawah banget yang bener-bener buy the dip udah pasti beli. Tapi yang sopernya pas di bawah netral juga, sama funding rate juga sudah mulai mereda dingin dan bisa dibilang netral. Nah, kita bakal lihat satu persatu gimana, apakah buy the dip atau nangkep pisau jatuh. MVRV yang short term holder ini pagi ini sebenarnya nyentuh ya ke titik 1 karena koreksi ke 98.000 dolar kan BTC. Sejauh ini mantul oke di 100.000 dolar, tapi pernah jebol beberapa kali. Kalau kita ngelihat di siklus ini, itu udah ada waktu Agustus nih, Oktober ya, Agustus sampai Oktober 2023 itu jebol di bawah.
Terus kalau misalkan kita ngeliat yang tahun 2024 ini Juni sampai Oktober 2024. Ini yang periode sideways tahun lalu, lumayan lama. Terus di tahun ini pun baru aja kemarin kita lolos itu Maret sampai Mei 2025. Jadi baru aja kita balik ke atas, apakah bakal tembus ke bawah lagi untuk short term holder cost basisnya. Nah, kalau titik ini koreksi, ya memang itu normal, sehat, jadi jangan khawatir. Cuman yang jadi titik penentu adalah apakah orang bakal jadi panik, jadi takut, sentimen dari bullish berubah jadi bearish, apakah awal bear market itu mirip dengan dipnya bull market. Secara historis memang mirip. Jadi kita itu kadang nggak bisa bedain ini awal bear market atau masih bull tapi cuman koreksi untuk buy the dip aja. Kalau ternyata memang benar sudah pucuk dan sudah masuk ke bear market, ya nggak ada yang bisa menebak. Makanya perlu siapkan rencana terburuk kalian meskipun optimis, tapi tetap waspada sekarang bikin rencananya. Untuk yang shopper, jangka pendek short term holder ini juga di titik 1. Sebenarnya cuma di bawah dikit 0,99 yang kita lihat tadi. Artinya rata-rata koin holder jangka pendek itu nggak begitu merugi. Dan kalau ini masih bull market, ini shopper wajib konsisten di atas 1. Kalaupun koreksi itu di bawah 1 singkat aja, bentar, tidak begitu dalam, karena artinya yang pada nyangkut ngerah udah jual, terus ada pembeli yang masuk buy the dip. Jadi singkat. Dan bener-bener stay di atas 1. Ini kotak ini ya, antara garis yang ini sama garis atasnya. Ini wilayah hijau yang semoga masih berlangsung lebih lama. Artinya jadi nggak bearish sebelum shopper short term holdernya itu bener-bener di bawah 1 lama banget kayak bear market 2022 ini. Kalau terlalu dalam, terlalu panjang, ya sudah bearish. Selama dia bener-bener singkat koreksinya dan konsisten ada profit di atas angka 1, tidak khawatir. Terus yang terakhir adalah kita nggak mau beli BTC waktu para dijen itu nge-leverage futures rela bayar mahal di exchange untuk ngambil posisi long. Karena artinya mereka merasa euforia, terlalu pede, pikirnya up only, naik terus harga Bitcoin nggak mungkin koreksi. Funding rate sekarang kalau misalkan kita ngeliat sudah lumayan mereda. Dari yang pas bulan Mei, November akhir tahun lalu malah lebih parah gara-gara Pilpres AS. Terus yang tahun lalu waktu sebelum sideways kejadian. Intinya sekarang udah mereda, cukup dingin, bukan pasar yang terlalu panas, yang terlalu leverage gila-gilaan kayak puncak bull market. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan, semua di dalam satu dashboard untuk buy the dip. Metrik strategi Bitcoin holder ini semuanya netral, nggak seperti lagi di puncak euforia yang tidak terkendali gila-gilaan. MVRV ya, yang secara keseluruhan, yang MVRV jangka pendek, terus sama shopper. Ini MVRV dan shopper memang dua metrik on-chain yang utama. Kalau kita mau strategi buy the dip-nya, oke. Gimana kalau misalkan masih ada lebih banyak dip lagi, koreksi lagi, selama perang ini kan kita nggak bisa ya prediksi tentang geopolitik. Jangan kaget, memang tidak ada metrik sempurna yang bisa menebak bottom. Setidaknya kalau kita investasi Bitcoin, tujuan jangka panjangnya itu pakai dashboard ini bukan menebak bottom, tapi kita bisa nyicil Zero BTC di harga yang terbaik. Nah sekarang pertanyaan ada dua, kalian takut rugi, jadi artinya khawatir nih menangkap pisau jatuh, tapi cenderung nunggu pasar biasanya jadi udah naik dulu supaya merasa lebih aman karena ada temennya, atau takut ketinggalan. Kalau takut ketinggalan pasti pengen buy the dip, karena ya mending punya posisi daripada ketinggalan tiba-tiba pulih, kan kita nggak tahu kapan mantul pulih dan cetak all time high baru. Cuman wajib sabar dan kuat merugi kalau ternyata masih ada di depan mata. Kalian termasuk yang mana? Takut rugi atau takut ketinggalan? Level harga berapa yang kalian pantau selama konsolidasi ini? Coba share opini kalian di komentar. Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan jangan lupa cek playlist analisis on-chain untuk yang masih belum familiar dengan istilah dan metrik on-chain tadi. Sampai jumpa di episode yang berikutnya guys. Cheers!